Kamu baik-baik saja? Kamu ngapain? Dari mengejarnya mati-matian, sampai rela masuk penjara 3 tahun demi dia. Hingga setelah keluar penjara, dia tepati janji menikah sudah 6 tahun penuh. Perhatian istimewanya tak pernah sedikit pun diberikan padamu. Lin Shuqing, mereka benar. Kamu bukan pemeran utama di rumah ini. Kakak MUN, kenapa kamu di sini? Sudah bertahun-tahun tak bertemu. Kenapa kamu bisa jadi begini? Ayo pergi. Xiao Qing. Aku terus mencarimu. Kamu tahu, sistem algoritma yang kamu bantu buat, sampai sekarang masih jadi inti arsitektur grup kami. Semua orang di lingkaran ini tahu. Kamu adalah pemenang Gold Theater Award, Qi. Tapi setelah itu, kamu hilang tanpa kabar. Sudah keluar ya, bagus. Karena sudah berjanji padamu. Aku pasti akan tepati. Kita tunangan dulu. Aku tak ingin kamu tampil di depan umum lagi. Nanti, kamu kerja sebagai sekretaris di grup G. Diam-diam saja di sana. Xiao Qing. Orang jangan sampai demi satu atap bocor. Mengorbankan seluruh langit. Kamu benar. Aku memang tak seharusnya lagi bertahan di bawah atap bocor itu. Xiao Qing. Ini kontakku, Liang Group. Kalau kamu ada kesulitan apapun, jangan ragu cari aku. Terima kasih. Kalian berdua cocok banget. Gimana? Suka nggak? Suka. Tante Zhang, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? tolong serahkan ini pada Jian Li. Bukan, membalas budi Nona Su yang menyelamatkannya. Beri dia waktu lagi. Antar suami istri, mana ada dendam semalaman. Aku sudah beri dia kesempatan terakhir. Hanya saja di hatinya, hanya ada Su yang dicintainya. Mana ada tempat untukku sedikit pun. Asisten Wang, ini laporan pengunduran diri saya. Tolong proseskan. Nyonya, Anda ingin mengundurkan diri?
Bukankah Anda mengambil pekerjaan ini untuk bisa dekat dengan Pak Ji? Sekarang, Sekarang tidak lagi. Lagi pula, di matanya, aku tak pernah ada, bukan begitu? Nyonya, kemampuan kerja Anda sangat luar biasa. Pergi begitu saja. Sangat disayangkan. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi, niatku sudah bulat. Identitasnya tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Urusannya juga tidak perlu dilaporkan padaku. Semua ikuti aturan perusahaan. Pak Ji pernah bilang, urusan Nyonya, semua harus ditangani sesuai aturan perusahaan. Kalau begitu, soal Nyonya mengundurkan diri, seharusnya Pak Ji tahu kan? Lin Shuking, ambilkan aku segelas air. Tuan, Nyonya sudah tidak ada di rumah. Main apa lagi ini? Di mana dia? Nyonya sudah mengemasi barang pagi-pagi. Dia sudah pergi. Pergi? Tuan, tadi malam Anda membawa Nona Su pulang. Mungkin Nyonya marah. Main drama minggat dari rumah sama aku, ya? Lin Shuking, ini gara-gara ulahmu sendiri. Jangan harap aku akan memaafkanmu. KMUN, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu mau resign. Tertarik gabung ke perusahaanku? Kami sedang membentuk tim inti teknologi. Sangat butuh juara Golden Fiat Hair Award sepertimu. Kalau mau, aku akan selalu menunggumu. Jangan main-main dengan taktik pura-pura menjauh ini. Nenek menyuruh kita makan malam di rumah tua, jam 6 malam. Kalau berani telat, jangan datang. Selama bertahun-tahun di keluarga Ji, hanya nenek yang baik padaku. Bahkan jika aku bercerai dengan Jian Li, aku harus pamit dengan baik pada nenek. Shuking, hubungi aku kalau sudah putuskan. Terima kasih, Kak MUN. King sudah pulang. Cepat duduk makan. Keluar lama sekali, akhirnya mau pulang juga. Kebetulan, Bu Hang sedang sibuk, kamu bantu bersih-bersih di dapur. Buat beberapa lauk lagi. Ibu, aku capek hari ini. Tidak mau masak. Dulu dia selalu berusaha keras untuk menyenangkan ibu. Hari ini, dia malah menolak. Lelah? Kamu cuma duduk di kantor, bisa lelah apa? Kalau begitu manja, mendingan berhenti kerja saja. Tinggal di rumah saja. Daripada keluar dan mempermalukan diri. Aku sudah berhenti kerja. Apa? King, jangan bicara sembarangan. Cepat duduk dan makan. Semuanya duduklah. Kemari duduk. Aneh sekali. Dulu Lin Shuking selalu bersikeras. Duduk di sebelah Yan Li, hari ini malah diam saja. Dulu, agar kalian semua mengakuiku. Aku mengorbankan segalanya untuk menyenangkan semua orang. Kedepannya, tidak akan lagi. Lin Shuking, cincin pernikahanmu di mana? Aku sudah kenyang. Ada urusan lain, aku pergi dulu. Pura-pura apa? Kan biasanya nggak tega pakai. Bahkan ini saja nggak berani ngaku. Nggak ada apa-apanya dibanding suhu yang elegan. Bu, makan ya makan. Ngomongin Su buat apa? Jian Li. Su adalah batasanmu. Orang lain bercanda sedikit saja, kamu nggak terima. Aku ini istrimu. Sebenarnya apa artiku di hatimu? Dia belakangan ini memang berbeda dari dulu. Asisten Wang. Aku datang untuk serah terima pekerjaan terakhir. Coba lihat, itu kan istri Ji? Cantik banget. Katanya dia jenius algoritma baru di dunia teknologi. Nggak heran bos Ji nggak pernah ada gosip. Ternyata istri Ji begitu hebat.
Menikah diam-diam 3 tahun, jadi istrimu sekaligus sekretarismu. Nggak ada yang tahu aku istri Ji. Tapi sekarang, kamu malah bawa Su ke kantor. Suruh sekretarimu bawa secangkir kopi. Sekretaris Lin, Nona Su minta kamu bawa secangkir kopi. Sudahlah, toh ini hari terakhir. Anggap saja ini terakhir kalinya. Aku menyeduh kopi untuknya. Siapa yang izinkan kamu masuk? Kakak Shuking. Kamu nggak perlu curiga-curiga. Di tempat seperti kantor. Cemburuan seperti ini, bukannya agak keterlaluan? Kamu yang memeluk suamiku, tapi bilang aku keterlaluan? Kamu ini benar-benar. Kopi ini. Ah. Kak Shuking, meskipun kau sangat tidak menyukaiku, tidak perlu sengaja membakar tanganku. Lin Shuking, kau gila. Kalau cuma cemburu dan cari gara-gara, lihat dulu statusmu. Layak atau tidak? Kalau dulu, aku mungkin akan berusaha keras menghentikan kalian. Tapi sekarang, aku tidak akan. Aku tidak peduli apa yang kau pikir. Kalau ada lagi, keluar dari perusahaan ini. Tidak akan ada lagi. Hari ini memang hari terakhir. Aku malah harus berterima kasih. Kau membuatku pergi lebih cepat. Jian Li. Mulai sekarang. Selamat tinggal. Yan Li, minum air dulu. Biasanya dia yang ambilkan air. Ada apa dengannya belakangan ini? Kelakuannya aneh-aneh. Lin Shuking. Setiap aku pulang, bukankah dia selalu langsung muncul? Hari ini kenapa lama sekali? Tuan sudah pulang. Ada yang bisa saya bantu? Nyonya, dia tidak dengar aku memanggilnya? Nyonya, Tuan. Nyonya belum pulang ke rumah sama sekali. Belum pulang? Apa maksudnya? Saya pernah bilang, setelah Nona Su merayakan di sini, dia pergi pagi-pagi keesokan harinya. Sampai sekarang, belum pernah pulang. Tuan, waktu itu sungguh menyakiti hati Nyonya. Saya saja ikut sedih. Sifat Tuan terlalu dingin. Nyonya orangnya begitu baik, hatinya sudah terluka parah. Ini mungkin sulit untuk diperbaiki. Konyol. Dia pikir begini bisa menarik perhatianku? Tuan, ini dokumen yang ditinggalkan Nyonya sebelumnya. Belum Tuan lihat? Dia tidak mengerti hal-hal ini. Apa karena Su disebut media sebagai jenius algoritma? Jadi, dia pakai ini untuk cemburu? Sungguh konyol. Biarkan saja. Dia anak yatim. Mau pergi kemana lagi kalau sudah keluar dari keluarga Ji? Mungkin beberapa hari lagi, dia akan pulang dengan malu. Apa waktu itu aku salah? Xiao Wu. Makan bersama? Baik, tunggu aku. Tuan, dokumen? Mungkin dokumen yang diambil salah. Dokumennya sudah saya lihat, tidak ada yang istimewa. Sudah, jangan dibahas lagi. Tuan. Ini dokumen yang diberikan Nyonya kepada Tuan. Xiao Ji, kopi Anda. Rasanya tidak pas, bawa kembali dan buat ulang. Ya, ini orang baru. Sekretaris pertama kali buat, belum lancar, saya akan suruh dia buat ulang. Lin Shuking, suruh dia yang buat.
Sioji, Nyonya, sudah berhenti kerja. Anda tidak tahu? Apa? Berhenti? Proses pengunduran diri Nyonya sudah selesai, minggu lalu sudah pergi. Saya sudah mengundurkan diri. Apa? Bagaimana mungkin dia benar-benar berhenti? Apa bukan cuma omong kosong? Salahku terlalu memanjakannya, kali ini malah ngambek. Lari dari rumah, ancam mau berhenti kerja. Sioji, sebenarnya Nyonya, jangan pedulikan dia. Dia mantan narapidana, tanpa perlindungan keluarga Ji. Perusahaan mana lagi yang mau menerimanya? Lagi pula, dia sudah berusaha keras ingin tetap di sisiku. Tidak lama lagi, dia pasti akan kembali sendiri. Benar Sioji, Nyonya dulu datang ke perusahaan. Hanya untuk dekat dengan Anda, ketulusannya selama ini. Kami semua melihatnya dengan jelas, orang seperti dia pasti tidak akan pergi dengan mudah. Oh ya Tuan, Nona Su mengirim pesan. Mengingatkan Anda jangan lupa hadiri pesta keluarga Liang. Pergilah. Shuking, untuk menghadiri pesta keluarga Liang, tidak boleh asal-asalan. Kamu secantik ini, harus pilih satu set perhiasan yang bisa tampil menawan. Xian, tidak perlu serumit itu. Sederhana dan elegan saja, sudah cukup. Cih, datang lagi orang miskin. Kita lihat di sana. Nona, lihat saja. Jangan disentuh. Kalung kami ini dari batu asli Afrika, dipotong khusus. Satu-satunya di dunia, harganya 40 juta. Bukan sembarang orang miskin. Boleh sembarangan sentuh. Di sana mungkin ada. Yang lebih sesuai dengan tingkat belanja Anda. Perlu saya antar lihat? Di sana mungkin ada. Model yang sudah ketinggalan zaman. Kamu bicara apa sih? Melihat rendah orangnya? Xian, sudahlah, kerja di Liang Group. Mengandalkan kemampuan, bukan penampilan. Dan kalung mahal. Tidak perlu berdebat untuk hal seperti ini. Ayo kita pergi. Kere. Bersulang. Kapan Liang Shi punya cewek secantik ini? Bos Ji juga datang ke pesta Liang Shi. Bukannya dia nggak pernah ikut acara kayak gini? Lihat, kalung di leher Nona Su itu, aku pernah lihat. Katanya, ada bos besar yang khusus lelang batu mentah Afrika. Dibuat khusus, harganya 40 juta. Ternyata, kalung berlian itu, Ji Yanli. Yang siapkan buat dia. Iya juga, dia selalu mau kasih yang terbaik buat dia. Lihat tuh, kalung di leher orang itu, kere amat. Jangan-jangan barang pasar lo ah? Iya sih. Kamu ini jadi Nyonya Ji gimana sih? Sampai perhiasan buat pesta. Baru beli sekarang. Dulu di keluarga Ji Yanli nggak izinin aku ikut pesta. Dulu Lin Shuking tiap ketemu aku selalu nempel terus. Sekarang malah pura-pura nggak lihat. Kak Yanli, Kak Shuking. Kok kalian juga datang? Dia udah keluar dari perusahaan Ji, mungkin mau cari kesempatan. Cari kerjaan baru. Kak Shuking, dia kan suka banget sama kamu. Masa ia rela ninggalin perusahaan Ji? Jangan-jangan cuma pura-pura mau cari kesempatan buat minta kamu tinggal? Tapi dia pakaannya kere banget. Gimana kalau kamu kasih dia kesempatan lagi aja? Waktu itu ngecelupin aku juga bukan sengaja. Kesalahan waktu itu emang salah dia. Kecuali dia minta maaf, kalau nggak, aku nggak bakal maafin dia. Itu Bos Liang. Bos Liang ternyata dateng juga ke pestanya. Hari ini hari apa sih? Nggak nyangka Bos Ji sama Bos Liang dateng barengan. Bos Liang pasti nyari aku. Aku kan dosen matematika khusus yang direkrut Liang Shi. Besok udah mau mulai kerja di Liang Shi. Nggak nyangka Bos Liang sendiri yang dateng cari aku. Bos Liang, Anda datang. Aku Su.
Lin Shuking. Kalau ini, aku pilihin khusus buat kamu. Cuma kamu yang cocok sama cahayanya. Aduh, ini berlian koleksi kerajaan Eropa, harganya miliaran. Yang penting, punya duit pun belum tentu dapat. Bos Liang langsung kasih aja ke dia, tanpa mikir. Ini siapa sih? MUN, ini terlalu berharga. Saya bergabung dengan Liang Group untuk bekerja, bukan untuk berkompetisi kalian. Saya tidak butuh ini. Beli kalung untuk membuat saya terlihat lebih baik. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Kakak Yanli. Kakak Shuking, apa hubunganmu dengan Xiao Liang? Tindakan intim seperti itu tidak pantas. Dia hanya pernah bekerja sebagai sekretaris. Kenapa Liang MUN memperlakukannya dengan istimewa? Kakak Shuking, dia benar-benar akan melakukan apapun untukmu. Apapun akan dia lakukan. Shuking. Besok, Departemen Teknis kami akan ada rekanan eksternal untuk memberikan pelatihan. Namanya Su. Prestasinya sangat bagus. Dia juga akan datang ke pesta malam ini. Mau saya antar kamu melihatnya? Su. Kamu kenal? Kenal. Jenius algoritma yang kamu sebutkan itu adalah cinta pertama Ji Yanli. Dia juga yang merusak pernikahan kami. Ternyata dia. KMUN, saya tahu ini menyalahgunakan kekuasaan. Tapi saya tidak ingin dia ada hubungan apapun dengan saya atau Liang Group. Besok, saya akan menjadi pelatih algoritma untuk Liang Group. Saya akan menyapanya dulu. Bisakah? Xiao Liang, Anda juga di sini. Saya Suwu, mohon bimbingannya. Sudah pergi dengan malu dari Ji Group. Tidak menyangka bisa cepat-cepat mendekati Xiao Liang. Tapi sebagai sekretaris, apa kemampuanmu untuk masuk Liang Group? Kakak Shuking, kamu juga di sini. Mencari kerja? Mau saya perkenalkan? Karena Liang Group juga memilihnya. Saya tidak mungkin bekerja sama dengannya. Tunggu. Shuking. Nona Su. Jadwal pelatihan besok dibatalkan. Apa? Xiao Liang, apa maksud Anda? Bukankah kita sudah sepakat? Kakak Shuking, apa kamu membicarakan keburukanku di belakangku kepada Xiao Liang? Nona Su. Apapun yang dilakukan Shuking, aku akan selalu berada di sisinya. Ternyata, benar-benar ada orang yang tanpa ragu memilihku. Liang MUN. Berdasarkan apa kau membelanya? Pak Liang, pilihan ini bukankah salah? Tidakkah Anda tahu dia pernah di penjara? Apa? Di penjara? Tidak mungkin, dia terlihat sangat anggun. Pantasan tadi ada yang bilang pakaiannya lusuh. Ternyata punya catatan kriminal. Bagus juga, biar dia merasakan dipermalukan di depan umum. Baru tahu betapa kejamnya dunia di luar tanpa perlindunganku. Anda sangat menghargainya, jangan sampai tertipu. Nona Su. Mengenai masa lalu Shuking, menurutku, segala hal punya alasan, jangan mudah menghakimi. Basa-basi. Seberapa jauh dia mengenalnya? Pak Liang, Anda benar-benar murah hati, tidak takut. Dia merusak reputasi keluarga Liang? Keluarga Liang mempekerjakan orang berdasarkan kemampuan dan karakter. Tapi, keluarga Liang pasti tidak akan mempekerjakan orang yang mengganggu pernikahan orang lain dan menghancurkan keluarga. Kamu? HMPH? KMUN, terima kasih. Kamu tidak menyalahkanku karena membuatmu kehilangan seorang jenius algoritma? Su memang jenius. Tapi tidak sebanding dengan satu jari pun darimu.
Proyek yang kamu buat saat kuliah, hingga kini di industri. Tidak ada yang bisa menyaingi. Shuking, jangan meragukan dirimu, kamu selalu hebat. Ternyata masih ada yang begitu teguh memilihku. Maka aku pasti tidak akan mengecewakan, membuat keluarga Liang lebih maju. Mengapa seorang wanita bekas narapidana bisa membuat? Yanli dan Pak Liang sama-sama melihatnya berbeda? Aku tidak terima. Ada apa? Dadaku sakit sekali. Xiao Wu, bagaimana? Kau baik-baik saja? Mungkin efek samping dari saat menyelamatkanmu dan jatuh ke air. Kambuh lagi. Kakak Shuking dia. Membuat Pak Liang menolakku masuk keluarga Liang, aku marah. Lalu, Ternyata Lin Shuking masih karena masalah sebelumnya tidak suka pada Xiao Wu. Kakak Yanli, apakah aku tidak akan bertahan sampai ke rumah sakit? Tunang, aku tidak akan biarkan kamu terjadi apa-apa. Semoga kali ini bisa membuatnya mengerti akibat dari bertindak semaunya sendiri. Shuking, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, tenang saja kakak MUN. Aku akan segera bercerai. Dengan siapa dia ingin bersama, aku tidak peduli lagi. Bu, Lin Shuking, Yanli sakit. Demamnya tidak turun-turun, bagaimana kamu menjaganya? Segera pulang. sudahlah, kita belum bercerai. Anggap saja aku pulang untuk menjelaskan semuanya padanya. Lin Shuking, kamu akhirnya pulang juga. Lihatlah sudah jam berapa sekarang. Yanli juga sedang sakit. Kamu tidak di rumah menjaganya dengan baik, kemana saja kamu pergi? Benar-benar pembawa sial. Bu, aku ada urusan yang baru saja selesai ditangani. Urusan? Urusan apa yang bisa kamu punya? Orang pengangguran yang hidup bergantung pada keluarga gaji kami. Hanya makan dan minum sepanjang hari, bahkan suami sendiri yang sakit. Kamu bahkan tidak tahu untuk menjaganya di rumah. Apa gunanya punya kamu? Lebih baik pelihara anjing. Dia tahu menjaga rumah. Sudah ada dokter, ada atau tidaknya aku di sini, tidak menjadi masalah. Apa omong kosong yang kamu katakan itu? Cepat segera pergi ke dapur untukku. Buat bubur bening dan beberapa hidangan ringan untuk Yanli. Dia butuh makan ketika dia bangun. Aku tidak mau pergi. Bujang, tolong siapkan makanan untuk Tuan. Baik, Nyonya. Lin Shuking, kamu sudah memberontak ya? Berani suruh pembantu yang melakukannya, aku suruh kamu yang lakukan. Dengar tidak? Sudah kubilang, aku tidak mau pergi. Jika Bu merasa pembantu tidak bekerja dengan baik, bisa saja lakukan sendiri dengan tanganmu. Bagus, bagus sekali kamu Lin Shuking. Sayapmu sudah kuat ya? Baik, kamu tidak mau memasakkan? Rapikan pakaian kotor Yanli yang sudah dia ganti. Yang perlu dicuci, cuci saja. Hal sepele ini pasti kamu bisa kan? Jangan bilang kamu. Bahkan tidak berguna untuk hal sekecil ini. Bibi, kakak Yanli sudah bangun. Wah kakak Shuking, kamu akhirnya pulang juga. Kakak Yanli sedang sakit. Kamu juga tidak ada di sisinya menjaganya. Sungguh, tidak peduli padanya ya. Meskipun kondisiku tidak sebaik itu, tapi aku juga tahu. Merawat kakak Yanli itu lebih penting. Ternyata, selagi aku tidak di sini, tempat ini sudah jadi rumah orang lain sejak lama. Aku benar-benar bodoh. Lin Shuking, apa sikapmu itu? Tidak lihat Xiao Wu sedang bicara denganmu? Yanli masih sakit, bagaimana kamu bisa jadi istri yang seperti ini? Kalau kamu sudah pergi, jangan pernah kembali lagi ke sini. Shuking,
Dulu ketika aku sakit, kamu selalu muncul di sampingku secepat mungkin. Memasak untukku, menyiapkan obat untukku minum. Sampai kapan kamu mau ngambek begini? Yanli, kamu sudah bangun. Ayo, minum ini. Ayo, Tidak perlu, aku bisa sendiri. Yanli, kamu masih sangat lemah sekarang. Jangan memaksakan diri. Aku sudah bilang, aku bisa sendiri. Dia benar-benar pergi, tanpa sepatah kata pun perhatian. Halo kakak Yanli. Tebak di mana istrimu sekarang? Ternyata, Lin Shuking sudah kembali ke kantor. Dia memang masuk kerja, tapi bukan di perusahaan Ji. Tapi masuk kerja di perusahaan Liang. Aku juga tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Dia begitu mencintaimu. Sampai mati pun mau, tapi ternyata dia benar-benar meninggalkanmu. Tadi temanku di perusahaan Liang memberitahuku, di perusahaan Liang, dia melihat mantan sekretarismu, yaitu Lin Shuking. Dia orang yang pernah masuk penjara. Sekretaris tanpa pengalaman kerja sama sekali, apa yang bisa dia lakukan di perusahaan Liang? Pasti tidak lama lagi dia akan kembali. Soalnya, bagaimana mungkin perusahaan teknologi seperti Liang memberikan perlakuan baik untuk orang yang masuk lewat jalur belakang? Orang di perusahaan Liang pasti tidak suka dengan dia, mungkin beberapa hari lagi dia akan diusir kembali ke sini. Lin Shuking, beraninya kamu pergi ke perusahaan Liang? Tidak, ini tidak mungkin. Dia jelas sangat mencintaiku, dia hanya ngambek saja. Nanti kalau emosinya sudah reda dia akan kembali, kan? Shuking, perbaikan yang kamu lakukan waktu lalu sungguh luar biasa. Semua timku ingin mengajakmu makan malam. Kalian terlalu sopan. Kita akan bekerja bersama mulai sekarang kok. Kalau begitu, kami ada urusan lain. Kami pergi dulu ya. Lin Shuking, aku datang kemari cuma mau memberimu langkah mundur. Kamu bersikap terlalu buruk pada waktu itu. Malah ngambek sama aku dan bertahan di perusahaan Liang. Kalau kamu memang tidak punya bakat di bidang algoritma, jangan bertahan di perusahaan Liang saja. Memalukan aku. Staf teknis Liang semuanya adalah tenaga sains dengan gelar doktor dan master. Tidak terduga. Kamu malah bisa ngobrol dengan mereka dengan akrab. Sejak kapan kamu mengerti hal-hal ini, Shuking? Mari kita bicara. Menurutku, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kenapa kamu harus menyebar fitnah di depan Liang MUN? Merebut kuota Su Wu untuk masuk ke Liang Group. Rupanya CEO Ji datang untuk menuntut. Kenapa? Cahaya bulan putihmu mengadu padamu. Jawab pertanyaanku. Apakah kamu yang menyuruh Liang MUN menolaknya? CEO Liang punya pertimbangannya sendiri dalam memilih orang. Mungkin dia merasa orang yang butuh orang lain untuk dikambing hitamkan agar bisa lolos tidak memenuhi standar perekrutan Liang Group. Kemampuan Su Wu sudah jelas terlihat. Meski dia tidak bisa ke Liang Group, Ji Group selalu menyambutnya. Banyak tempat untuknya mengembangkan bakat. Kalau begitu, kenapa CEO Ji repot-repot datang menuduhku? Kamu saja yang menghibur Su Wu MU. Dia sepertinya benar-benar tidak butuh aku lagi. Aku datang untuk memperingatkanmu. Jangan pikir dengan mendekati Liang MUN. Kamu sudah punya sandaran. Ji Yanli, kamu mencariku hanya untuk mengatakan ini. Tidak bisa, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Nenek dengar kabar angin. Sudah mulai curiga. Malam ini aku pesan restoran. Meski hanya sandiwara. Kamu harus menyelesaikan sandiwaranya bersamaku. Kesehatan nenek tidak baik. Tidak seharusnya membuatnya khawatir. Manfaatkan kesempatan ini. Lebih baik jelaskan padanya. Ji Yanli. HM. Akhirnya tidak tahan juga untuk menunduk. Ya juga. Setelah meninggalkan keluarga Ji. Berapa lama dia bisa bertahan? Nanti kita pergi ke restoran yang diinvestasi keluarga Ji. Meski di pinggiran kota, tapi lingkungannya bagus. Cukup biarkan pelayan. Lihat kita berdua makan bersama, dia pasti akan tenang.
Aku bukan mau bicara ini. Ada apa, Xiao Wu? Yanli, bisa kamu jemput aku? Di sini ramai sekali. Aku tiba-tiba sesak nafas. Nggak enak banget. Kamu di mana? Kirim lokasinya. Dia ada di depan pintu, sekelilingnya hotel semua. Ramai orang lalu lalang, dia sendiri bentaran, harusnya nggak apa-apa. Tapi si Wu kambuh lagi penyakit lamanya. Nggak ada siapa-siapa di sampingnya. Kondisinya segitu lemahnya, itu gara-gara aku. Shuking baik hati, dia pasti ngerti. Kamu turun dulu, aku ada urusan bentar, nanti balik lagi cari kamu. Turun. Jianli, aku tahu kamu nggak pernah cinta sama aku. Tapi kita udah sampai di tahap cerai gini. Kenapa kamu masih nggak mau lepasin aku? Bahkan sedikit kehormatan terakhir aja nggak mau kasih? Lukanya dalam banget, harus cepat ke rumah sakit. Hujan deras gini di luar, Jianli malah ninggalin kamu sendirian di sini. Aku antar kamu ke rumah sakit. Hang. Ternyata, kamu ninggalin aku. Karena cari Su. Presdir Grup G, Jianli, muncul. Dampingi Su berobat tengah malam. Sikap mereka mesra. Diduga ada kabar gembira. Ternyata, bukan sengaja ninggalin aku. Tapi buru-buru cari Su. Jianli, kamu tega banget. Nggak peduli keselamatanku, ninggalin aku di tengah hujan. Kalau bisa, aku lebih milih nggak pernah kenal kamu seumur hidup. Lukanya nggak terlalu dalam, dibersihin dan dibalut aja udah cukup. Jangan kena air dulu, ganti obat rutin, hindari infeksi. Istirahat yang cukup, jangan bebanin kaki terlalu banyak. Makasih. Sama-sama. Tadi itu pacarmu ya? Lihat dia panik gitu. Kayaknya pengen lukanya pindah ke dia sendiri. Salah tangkap, kita bukan pacaran. Kita temen baik. KMUN. Makasih, maaf merepotkan. Oh, maaf. Teman juga nggak apa-apa, malam-malam hujan deras gini. Bisa cepet anterin kamu ke sini, temennya oke banget. KMUN. Malam ini merepotkan lagi. Makasih ya. KMUN. Tapi, kok kamu kebetulan lewat situ? Sebenarnya, bukan kebetulan juga. Aku awalnya berencana memberikan ini padamu. Tidak bisa menghubungimu lewat telepon, lalu aku dengar dari rekan kerja. Kamu naik mobil Jianli. Jadi aku mengikuti dari belakang. Tidak disangka. Buka dan lihatlah. Ini adalah Konferensi algoritma dan aplikasi internasional tingkat atas di industri. Mengirim undangan kepada kita, mengharapkan keluarga Liang mengirim perwakilan. Untuk berpartisipasi dalam konferensi pidato tema.
Menurut pendapatku, kamu adalah kandidat yang paling cocok. Aku yang mewakili keluarga Liang untuk menghadiri konferensi ini, Kak MUN. Ini terlalu penting. Aku baru saja masuk keluarga Liang. Shu King. Dengan kemampuanmu, kamu sudah cukup memenuhi syarat. Apakah kamu ingat? Sistem inti yang kamu buat untukku saat kuliah? Konsep dasarnya masih tetap terdepan sampai sekarang. Panggung ini seharusnya memang milikmu. 6 tahun yang lalu, aku meninggalkan kehormatan dan karir demi cinta. Kali ini, aku pasti akan melakukan lebih baik dari sebelumnya. Ternyata konferensi ini dihadiri oleh banyak tokoh terkemuka industri seperti ini. Jangan gugup, Shu King. Meskipun proyek untuk pidato kali ini hanya kamu kerjakan dalam 2 hari singkat, tapi di perusahaan mendapatkan pujian dari semua orang. Setelah bertahun-tahun, tingkat profesionalmu juga meningkat lagi. Ya benar Kak Shu King, ide yang kamu buat itu sangat menakjubkan. Dan gaya kamu menangani masalah sangat mirip dengan... sangat mirip dengan Ki, dewa hebat tingkat atas di industri. Bos Liang, arsitektur inti grup kita itu. Bukankah itu dibangun sendiri oleh Ki bertahun-tahun yang lalu? Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Pernah bertemu. Memang, dia sangat hebat. Kakak Yanli. Lihat itu, Bos Liang dan Kak Shu King. Mereka terlihat sangat akrab. Kapan dia menjadi secemerlang ini? Apakah selama dia bersamaku dulu, dia selalu menyembunyikan kehebatannya? Kakak Yanli, dia bukannya sengaja membuatmu marah, jadi dia sengaja berdekatan dengan Bos Liang kan? Kamu berpikir terlalu banyak, mereka hanya rekan kerja biasa. Shu King bekerja di grup Liang hanya untuk membuatku marah. Memaksaku untuk memaafkannya. Selain aku, dia tidak akan pernah tertarik pada pria lain. Tapi, aku dengar, proyek kakak Shu King itu dibimbing langsung oleh Pak Liang. Pak Liang biasanya ketat pada orang lain, tapi dia sangat memperhatikan Shu King. Yanli, kakak Shu King, apa dia sengaja buat kamu kesal? Lagi pula, dulu dia juga. Xiaowu, kapan kamu mulai peduli soal begini? Aku cuma khawatirin kamu. Kamu akhir-akhir ini karena urusan kakak Shu King sering kesal. Susah-susah masuk Liang Group, cuma bisa kerjaan kecil-kecilan. Mending kamu balik aja ke G Group. Jadi sekretaris aku. Di mana aku kerja, bukan urusan kamu. Kamu mending urus aja Su kamu. Kak MUN, lomba mau mulai, ayo siap-siap. Kak Yanli, menurutmu kakak Shu King sama Pak Liang, hubungannya apa ya? Kakak Shu King jelas nggak ngerti algoritma. Tapi Pak Liang bisa kasih dia presentasi di panggung. Dia benar-benar langsung pergi. Sama Liang MUN. Apa dia beneran nggak mau balik ke G Group? HMPH? Enggak, dia pasti sengaja tunjukin ke aku. Dia nggak sehebat itu. Cuma Liang MUN kasih muka aja. Formalitas doang. Adik tingkat, lama nggak ketemu, nggak nyangka kamu juga dateng. Kak, kamu juga di sini. Iya, perusahaan kami juga diundang. Kak, aku dengar kamu di Liang Group. Dikeluarin dari divisi inti. Kamu tahu nggak, hari ini yang wakilin Liang Group. Presentasi di panggung siapa? Siapa? Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan Liang Group. Ibu Lin Shu King untuk presentasi. Maaf, aku nggak lihat kamu di sini. Ini, Nona Lin, maaf, aku nggak sengaja beneran. Sekarang kakak Shu King nggak bisa presentasi. Tapi kan dia emang bukan jurusan ini, Liang Group. Cuma buang-buang kuota aja. Xiaowu. Jangan banyak omong, sekarang bukan waktunya bahas ini. Shu King. Kamu nggak perlu sampai harus naik panggung cuma buat narik perhatianku. Kamu. Kak Yanli, jangan kesana. Banyak orang yang lihat. Kalau kamu kesana, kakak Shu King bakal makin malu. halo semua, saya Lin Shu King. Sangat terhormat mewakili Liang Group berbagi dengan kalian semua tentang perencanaan sistem terbaru proyek AOE. Silakan lihat.
Konferensi ini punya 5 tema utama. Selanjutnya, saya akan jelaskan satu persatu. Kemampuan presentasinya ternyata sehebat ini. Pikiran jernih, data akurat. Ini jelas bukan level yang bisa dicapai dengan sistem kebut semalam. Kapan dia jadi sehebat ini? Baik, berbagi untuk konferensi ini selesai. Terima kasih sudah menyimak. Memang bagus, presentasinya keren banget. Gagasannya inovatif. Sangat menarik. Liang Group memang penuh bakat. Terima kasih Ibu Lin Shuking atas presentasi yang luar biasa. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ibu di baris keempat sebelah kiri. Ibu Lin, mekanisme pemrosesan dinamis yang Anda usulkan sangat cerdik. Bisa ceritakan ide awalnya? Mekanisme yang Anda sebut itu, saya selesaikan. Saat masih kuliah, beberapa tahun terakhir, saya terus optimalkan dan terapkan dalam proyek yang dirilis. Semua, presentasi Nona Lin Shuking memang sangat lancar. Tapi, saya punya pertanyaan kecil. Yang kenal Anda di industri tahu, sebelumnya Anda cuma seorang sekretaris kecil. Gimana caranya tiba-tiba bisa paham pengetahuan profesional sebanyak ini? Atau jangan-jangan, naskah pidato Anda disiapkan orang lain? Kata-kata Xiao Wukok kedengaran sengaja ya. Tapi yang dia bilang juga fakta. Kok tiba-tiba Shuking ngerti semua ini? Dia emang mau narik perhatianku. Sampai segitunya. Sudah. Konferensi teknis, fokus aja ke teknisnya. Presentasi Ibu Lin hari ini sangat brilian, poin inovasinya menonjol. Menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Saya masih ingin Tahu lebih banyak tentang perencanaannya. Direktur Wang, nanti kita lanjutkan. Lin Shuking, kamu maksa aku. Jangan salahkan aku kalau nggak main baik. Hah? Tunggu di sini, aku ambil mobil. Hang, Karena kamu menghalangi jalanku, aku terpaksa harus mengakhiri hidupmu. Shuking, hentikan. Kak Yanli, hati-hati. Siapa kamu? Xiao Wu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, yang penting kamu tidak apa-apa. Shuking. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Sial, hampir saja malah memperburuk keadaan. Lin Shuking, kali ini kamu beruntung. Sekarang aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? pasien kehilangan banyak darah, lukanya dalam, sangat dekat dengan arteri. Keadaannya kritis, perlu operasi segera. Selain itu, stok darah di bank darah kami terbatas, perlu didatangkan dari rumah sakit lain. Kesini, tapi butuh waktu. Apakah keluarga pasien sudah datang? Atau adakah teman dengan golongan darah yang sama? Aku, ambil darahku. Baik, ikut aku. Dokter, Operasinya berhasil, untuk sementara sudah lepas dari bahaya kematian. Tapi setelah operasi, kondisi tubuh pasien sangat lemah. Perlu dirawat di ruang perawatan intensif, dipantau ketat. Selain itu, mungkin masih perlu transfusi darah tambahan. jika diperlukan, lanjutkan ambil darahku. Aku tidak apa-apa. Baiklah, kamu istirahat dulu. Kami akan antar. Pasien ke ruang perawatan intensif. Tuan Liang, kamu sudah menunggu seharian, istirahatlah sebentar. Kondisi Nona Lin sekarang sudah stabil,
ada kami yang menjaga. Tidak apa-apa, aku ingin menunggunya sampai bangun, saat dia membuka mata. Ada yang menemani di sampingnya. Hem, Kak MUN. Shuking, kamu akhirnya sadar. Bagaimana perasaanmu? Lukanya masih sakit tidak? Tunggu, aku akan panggil dokter sekarang. Kak MUN, jangan buru-buru. Aku tidak apa-apa. Kak MUN, kenapa wajahmu terlihat sangat pucat? Oh, akhir-akhir ini cukup sibuk. Belum sempat merapikan diri. Jian Li. Baru saja sudah datang. Tapi sepertinya perusahaan agak sibuk, karena kamu belum sadar. Dia hanya sebentar lalu pergi. Kak MUN, jangan bohongi aku lagi. Masa orang seperti dia mau beneran datang menjenguk aku? Waktu itu matanya cuma ada sunya. Mana ada tempat buat aku? Mungkin cuma kalau aku mati, dia baru bakal merasa tenang beneran. Nggak ada lagi yang ganggu pandangannya. Kak MUN, aku mau minta tolong lagi satu hal. Bilang aja, pasti ku bantu. Tolong carikan aku pengacara terbaik. Aku mau sama Jian Li. Cerai, putusin bener-bener. Karena dia terus-terusan nggak mau cerai. Ya udah, aku yang harus dateng cari dia. Oke, aku langsung hubungi pengacara. Atur ketemuan. Shuking. Apapun masalah yang kamu hadapi. Apapun yang perlu ku bantu. Aku bakal dukung kamu sepenuhnya. Tapi, sekarang jangan mikirin apa-apa dulu. Fokus istirahat, sembuhin lukamu dulu. Xiaowu, lukamu baru aja membaik. Nanti di ballroom, jangan sembarangan paksa diri. aku tahu, Kak Yan Li, jangan khawatir berlebihan. Nyonya, Anda sudah pulang. Lin Shuking. Akhirnya kamu nggak tahan cari aku. Tapi sekarang udah telat. Kak Shuking, kok tiba-tiba pulang? Nggak bilang-bilang dulu. Ini kan rumahku juga. Aku nggak boleh datang. Bukan itu maksudku. Oh ya, kemarin kamu juga cedera. Gimana sekarang? Kayaknya kamu masih belum fit ya? Jian Li. Aku ada urusan, mau bicara sama kamu. Urusan apa? Sibuk. Kak Yan Li, kita nanti. Masih ada acara Golden Theater Awards. Waktunya. Udah hampir, kita harus siap-siap berangkat. Kak Shuking, kayaknya Kak Yan Li nggak bisa nemenin kamu. Tapi, lihat penampilanmu, kayaknya kamu juga mau ke acara itu ya? Liang MUN baik banget sama kamu. Lukamu aja belum sembuh total, udah tega ngajak kamu ke acara kayak gini. Aku mau pergi ke pesta perayaan Golden Theater Awards. Tapi sebelum itu, aku datang cari Jian Li. Tolong minggir dulu. Kamu, Kak Yan Li, Xiaowu, kamu tunggu di mobil dulu. Pas banget. Aku juga ada urusan sama dia. Ini surat perjanjian cerai. Coba lihat. Kalau gak ada masalah, langsung tanda tangan aja. Pernikahan kita cuma karena janji. Aku tahu. Kamu sebenarnya gak mau cerai sama aku. Jadi, sebagai kompensasi, aku akan kasih kamu sepertiga saham anak perusahaan grup G plus property. Dibagi buat kamu. Selain itu, Aku harap kamu jangan bilang ke nenek dulu. Dia udah tua, kesehatannya gak bagus, gak kuat kena shock. Terus,
Rumah ini, kalau kamu mau. Aku juga bisa. Oke. Aku gak ada masalah. Dia sama sekali gak nolak, langsung setuju aja. Cepat banget mau cerai sama aku. Ternyata, aku terlalu tinggi ngirain dia. Masa iya dia rela beneran ninggalin aku? Pengacara Liu, tolong periksa, apakah perjanjian ini masih ada? Pasal yang gak masuk akal. Pasalnya jelas, pembagian harta juga proporsional. Ibu Lin, perjanjian ini sangat menguntungkan buat kamu. Baguslah. Aku udah tanda tangan. Yang ini aku bawa. Dadah. Jian Li. Dia gak cuma tanda tangan dengan cepat. Tapi bahkan bawa pengacara buat cek celah kontrak. Jangan-jangan. Dia udah nunggu hari ini dari lama. Udah lama pengen ninggalin aku. Pengacara Liu, urusan cerai serahkan sama kamu. Oke. Ibu Lin, aku pergi dulu. Hang. KMUN. Udah tanda tangan. Beneran? Udah selesai. Mulai sekarang, kamu gak perlu nangis lagi karena dia. Sekarang aku cuma pengen fokus bangun karir yang dulu aku sia-siakan. Aku mau bawa Liang Group naik ke level yang lebih tinggi. Ayo pergi. Urusan kecil selesai, sekarang waktunya kerja serius. Xiao King. Aku tahu. Masih terlalu dini untuk bicara ini. Tapi aku sudah menunggu lama sekali. Bertahun-tahun. Maukah kau kasih aku kesempatan? Temani aku sampai akhir hayat? Kok bisa dia setuju dengan mudah gitu? Sudahlah. Dia sangat mencintaiku. Sekarang cuma sok kuat saja. Nanti habis pesta kemenangan pulang. Asal aku lambaikan tangan. Pasti dia balik lagi ke sisiku seperti dulu. Minta rujuk lagi. Halo. Kamu sudah keluar? Pesta kemenangan hampir mulai. Segera berangkat. Pak, saya rapikan berkas-berkas ini, taruh di ruang kerja. Ini cincin kawin Lin Shuking. Kok bisa ada di sini? Berkas apa ini? Ini yang Bapak taruh di ruang kerja dulu. Berkas yang sudah dibaca, ada juga punya Nyonya. Saya belum sempat merapikan. Coba saya lihat. Ini dari Nona Su. Malam itu habis merayakan juara. Nyonya besoknya langsung pergi, sebelum pergi tinggalkan berkas ini. Pesan harus saya serahkan ke Bapak. Jangan-jangan ini yang dulu. Shuking mau kasih ke aku? Pak, ini berkas yang Nyonya tinggalkan dulu. Bapak belum baca. Ternyata, sejak dulu dia sudah mau cerai denganku. Bukan strategi mundur, bukan juga sok kuat. Dia benar-benar sudah tidak mau aku lagi. Ternyata selama ini, bukan aku yang kasih kebebasan, tapi dia. Sudah lama tidak mau aku lagi. Saya sudah resign, ada saya atau tidak terlalu pengaruh. Saya kerja di mana, bukan urusanmu. Pantasan sejak hari itu dia jadi aneh sekali. Ternyata, Dia benar-benar sudah bulat tekad mau tinggalkan aku. setiap ketemu setelah itu, juga cuma karena nenek. Aku masih polosnya mikir. Dia tidak rela melepaskan posisi Nyonya Ji dan kehidupan mewah yang diberikan keluarga Ji. Kehidupan mewah yang diberikan keluarga Ji. Aku, yang selalu menutup mata terhadap perubahan dalam dirinya. Tenggelam dalam hayalan kepuasan diri. Tak heran saat melihat surat cerai tadi. Dia langsung tanda tangan tanpa ragu, begitu cepat. Rupanya, bukan dia yang menunggu kebebasan dariku. Tapi aku, yang akhirnya dengan konyol dan sombong, menandatangani putusan hukum untuknya. Aku tidak percaya dia benar-benar mau bercerai denganku. Aku tidak percaya dia rela meninggalkanku. Tuan, Anda baik-baik saja? Tuan, jika dari hati Anda sebenarnya tidak ingin bercerai dengan Nyonya, mengapa dulu begitu dekat dengan Nona Su? Bukankah Anda sendiri yang mendorong Nyonya pergi? Dan berulang kali menyakiti hatinya?
Maukah kamu memberiku satu kesempatan untuk menemanimu menyelesaikan sisa hidup ini? Sebenarnya apa maksudmu? Surat cerai itu, kamu bahkan tidak membacanya. Langsung tanda tangan begitu saja? Apakah kamu tidak punya hati? Jianli. Hitam di atas putih. Kita berdua yang tanda tangan, hukum akan segera berlaku. Mulai sekarang, kita berpisah jalan masing-masing. Menurutku di antara kita, tidak ada yang perlu kujelaskan padamu. Jalan masing-masing. Berpisah jalan. Itu adalah perasaan kita selama 6 tahun penuh. Segala yang telah kamu berikan padaku. Kamu putus begitu saja? Aku tidak mengizinkan. Aku tidak setuju. Tidak boleh. Jianli, dengan identitas apa kamu melarang? Mantan suami? Jangan lupa, kamu yang menyerahkan surat cerai itu dengan tanganmu sendiri. Shuking, itu karena sedang emosi waktu itu. Jangan masukkan ke hati. Aku tahu salah. Beri aku kesempatan lagi, boleh tidak? Kita mulai lagi dari awal. Kita menikah lagi. Kesempatan. Jianli, aku sudah memberimu kesempatan tak terhitung dari keluar penjara hingga menikah. Lalu kedinginan dan keberpihakan Su yang berulang kali. Hatiku bukan batu, dia juga bisa dingin. Bahkan bisa mati. Aku tak mau dengar lagi soal rujuk, jangan bikin aku mual. Shuking, aku tahu aku keterlaluan. Bukankah kau suka algoritma? Pintu teknologi G Group selalu terbuka untukmu. Posisi Chief Technology Officer tetap kusimpan untukmu. Asal kau mau, proyek apapun bisa kau kerjakan. Jianli, simpanlah belas kasihanmu yang terlambat itu. Kau hanya melihat aku punya pekerjaan yang kusukai di Liang Group. Dan rekan seperjuangan. Berdasarkan apa kau pikir? Aku akan tinggalkan semua yang kumiliki sekarang untuk hidup dengan orang yang hanya menyakitiku dan membuatku jijik. Xiao Shu, Shuking, jangan pergi. Direktur Ji, tolong lepaskan. Shuking. Jangan pergi, boleh tidak? Kau milikku. Jianli, kita sudah selesai. Kau tidak mengerti? Direktur Ji, tolong jaga sopan santun. Ini urusan suami istri kami. Bukan urusan orang luar seperti kau untuk ikut campur. Kalian sekarang sudah bukan suami istri lagi. Hitam di atas putih. Baru saja berlaku. Direktur Ji, perhatikan status dan situasimu, jangan lakukan hal yang tidak patut. Ayo kita pergi. Shuking. Kak Yanli, kenapa kau masih di sini? Pesta sebentar lagi dimulai, ayo kita bersiap pergi. Aduh, Kak Shuking, baru saja tanda tangan perjanjian. Langsung memeluk kaki Liang MUN, gerakannya. Cepat sekali ya, sepertinya untukmu setitik pun. Perasaan tidak ada, tidak sedikit pun rindu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita juga menikah saja? Su. Kalau bukan karena kau pernah menyelamatkanku, aku tak akan terus-terusan bersabar dan mengalah padamu. Ku beritahu padamu. Dulu aku tidak suka padamu. Sekarang juga tidak. Nanti juga tidak akan. Yanli, bagaimana bisa kau berkata begitu padaku? Aku sangat menyukaimu, sudah berkorban banyak untukmu. Kalian sudah bercerai. Dia tidak mau kamu lagi. Kamu masih belum mengerti? Justru sekarang aku lebih sadar dari sebelumnya. Aku hanya mencintai Shuking dari awal sampai akhir. Selalu hanya dia. Perceraian saja, bukan masalah besar. Aku bisa mengejarnya dan membawanya kembali. Bahkan jika harus menebusnya seumur hidupku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Yanli, tenang dulu. Lihat keadaanmu sekarang. Apa gunanya mengejar? Kalau kamu mengejar, selain mempermalukan diri sendiri, tidak akan dapat apa-apa. Dia salah paham soal hubungan kita. Aku harus jelaskan padanya. Jelaskan apa? Dia tidak akan mau dengar. Dia pikir dengan mengandalkan Liang MUN sekarang, sama saja dengan naik kelas, sukses mendadak. Dia bukan lagi Lin Shuking yang dulu, yang hanya memikirkanmu. Kamu tidak pernah sedikit pun curiga? Proyek-proyek menteranya di Liang Group, penampilannya yang memukau itu, sama sekali bukan karena kemampuannya sendiri. Itu semua adalah Liang MUN di belakang layar, menggunakan uang dan sumber daya untuk membukakan jalan, memalsukan prestasinya. Coba pikir, seseorang yang pernah dipenjara 3 tahun, hanya bisa kerja sebagai sekretaris. Bagaimana mungkin tiba-tiba berubah total? Menjadi apa? Jenius algoritma katanya? Dia hanya pion yang digunakan Liang MUN untuk melawanmu. Kemampuan presentasinya sama sekali tidak seperti pemula. Apakah ini juga Liang MUN yang menyiapkan jalannya? Tentu saja. Tapi, penipuan tetaplah penipuan, cepat atau lambat akan terbongkar.
Malam ini, di pesta penghargaan Golden Theater Award, ada begitu banyak tokoh terkemuka industri dan ahli teknologi. Di depan mata semua orang. Bagaimana mungkin Liang Mun masih bisa memalsukannya? Saat itu, dia pasti akan ketahuan aslinya, malu total. Yanli, ini kesempatanmu. Saat dia paling terpuruk, paling memalukan. Kamu muncul seperti dulu. Maafkan dia, pahami dia, katakan padanya, Ji Group, selalu ada tempat untuknya. Kamu mau menjemputnya pulang. Setelah mengalami pukulan seperti ini, barulah dia akan menyadari kenyataan. Kembali saja ke sisimu. Yanli, biar aku temani kamu pergi. Dengan aku di sisimu, akan lebih menonjolkan kekacauan dan ketidakmampuannya. Nanti, dia akan tahu dengan jelas bahwa hanya kamulah satu-satunya tempat yang bisa diandalkan di dunia ini. Lin Shuqing, pertunjukan bagusmu masih di belakang. Malam ini, aku akan membuatmu jatuh ke dalam lumpur sepenuhnya. Selamanya tidak bisa bangkit lagi. Kak Yanli, asalkan kamu bertingkah lebih mesra lagi. Buat sandiwara untuk dilihat Kakak Shuqing. Dia melihat kita seperti ini pasti akan cemburu. Pasti tidak akan tahan untuk datang mencarimu, menarik perhatianmu. Begitu, kamu bisa jelaskan baik-baik padanya, lalu berbaikan kembali. Dia terlihat santai dan bersinar, seperti belum pernah sebelumnya. Meninggalkanku. Apakah dia benar-benar bisa sebahagia itu? Pesta perayaan malam ini, profesor dari berbagai universitas besar, akademisi dari lembaga penelitian, semua tokoh puncak di industri akan datang. Ini adalah kesempatan yang sudah terlalu lama kutunggu. Hari ini aku harus menginjak Lin Shuqing, membuatnya hancur reputasinya. Dan aku tentu akan mengejutkan semua orang. Kak Yanli, pesta perayaan ini akan segera dimulai. Jangan lupa, malam ini, kamulah bintang utamanya. Ayo pergi. Cincinnya ada padaku. Kenapa di tangannya masih ada satu lagi? Siapa yang memberikannya? Lin Shuqing, dengan apa kamu begitu mudah mendapatkan segalanya yang terbaik? Aku tidak akan mengizinkannya. Aku tak akan biarkan kamu merebut lagi milikku. Ngomong-ngomong, keberuntungan Kakak Shuqing memang bagus. Acara sebesar ini, kalau bukan karena Pak Liang yang tidak mempedulikan biaya, sangat merekomendasikan. Dengan pengalaman dan kemampuanmu, mana mungkin bisa berdiri di sini? Pak Liang memang sangat menghargai persahabatan. Abaikan saja dia. Terima kasih, Kak Mun. Bicara tentang keberuntungan dan kemampuan, aku memang lebih dari Kakak Shuqing kamu. Sudah berusaha sedikit saja. Baru-baru ini, algoritma inti makalah kompetisi sudah dioptimalkan. Kali ini, sengaja mengoptimalkan data untuk pesta kemenangan. Efisiensinya, dibanding saat kompetisi, meningkat sebesar 30% loh. Nona Su memang jenius, baru beberapa hari sudah ada terobosan lagi. Memang layak jadi kuda hitam terbesar penghargaan Jin Siang tahun ini, kekuatan juara. Ternyata reputasinya tak berlebihan, masa depannya cerah. Selamat. Tapi, nilai sebenarnya dari algoritma bukan terletak pada seberapa cepat peningkatan data di atas kertas, tapi pada apakah ia benar-benar memahami dan menyelesaikan masalah nyata. Setuju kan? Tentu. Kakak Shuqing benar, tapi aku percaya dengan usahaku, dalam waktu dekat, akan bisa menunjukkan hasil yang lebih solid dan lebih menakjubkan, benar-benar memajukan industri. Dia benar-benar tak lagi menoleh padaku. Bahkan sekilas pun tidak. Shuqing, Apakah kau sangat membenciku? apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Lin Shuqing, kau tunggu saja. Kau membuat hidupku susah. Segala yang kau miliki sekarang, akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Adik tingkat, ini yang kau minta. Bagus, Makalah ini ditemukan dari arsip keluarga Liang. Sudah kuperiksa, belum pernah dipublikasikan secara internasional. lainnya? Adik tingkat, barang itu sudah didapat. Ini data mentah dari bagian backend proyek, tapi Bagus, cepat berikan padaku, Liang Mun. Bukankah dia dianggap berharga? Akan kulihat, jika data inti proyek bocor lebih dulu, Liang Mun.
Masih akan menganggap wanita yang pernah dipenjara itu berharga? Tapi adik tingkat, data ini agak aneh. Aku merasa ada yang tidak beres. Aneh? Apa yang aneh? Jangan ragu-ragu. Seperti yang kau katakan, aku menyusup ke database proyek. Menemukan file algoritma yang ditandai sebagai dasar. Dan paling inti. Tapi, pembuat file itu dan pemegang izin modifikasi tertinggi, tertulis nama LSK. Kapan Liang merekrut orang hebat seperti ini? Belum pernah dengar sebelumnya. Awalnya aku juga tak memperhatikan, mengira dia hanya insinyur baru. Setelah mempelajari arsitektur dan logika, kode inti itu dengan cermat. Gaya dan pemikirannya persis seperti jenius algoritma Qi. Lin Shuqing. Bagus, Lin Shuqing yang hebat ini. Aku heran, dia yang belajar secara otodidak tanpa dasar. Algoritma yang sistematis, berani, berbicara lancar di konferensi internasional. Bahkan mempresentasikan proyek yang begitu solid. Ternyata, semua metode dan hasilnya adalah plagiat dari jenius algoritma Qi. Benar. Liang Mun ingin memujinya sekuat tenaga. Maka aku akan membuatnya semakin tinggi dipuja. Semakin sakit jatuhnya. Lin Shuqing, pesta perayaan kali ini. Lihat bagaimana kau bisa bangkit lagi. Kau menceraikanku, menandatangani begitu cepat. Semua untuk dia, Liang Mun? Sungguh luar biasa, Nona Su, muda dan berbakat. Juara kompetisi Golden Theater Award ini sangat layak. Masa depan tak terbatas. Benar, Nona Su, untuk penerapan dan pendalaman. Algoritma pemenang ini, apakah ada rencana spesifik? Kami semua sangat menantikan. Terima kasih atas pujian dan dukungannya. Tentang rencana akademik, saya percaya kemajuan akademik tak lepas dari keterbukaan dan transparansi. Dengan kesempatan ini, saya usulkan dengan sungguh-sungguh semua makalah pemenang kompetisi ini, beserta data intinya, segera dipublikasikan. Untuk rekan-rekan, senior, dan yang tertarik, untuk ditinjau dan didiskusikan bersama. Hanya dengan begitu, kita bisa meminimalisir orang yang mencari jalan pintas, menjaga kemurnian lingkaran akademik kita. Lin Shuqing, hari-hari indahmu sudah berakhir. Konyol, makalah plagiat. Yang tak punya integritas akademik ini, bisa memenangkan juara Golden Theater Award. Pak Tua, perhatikan kata-kata Anda. Makalah saya dinilai ketat oleh panitia. Dan terpilih sebagai juara. Jangan sembarangan memfitnah, ya? Astaga, bukankah ini akademisi Chen? Akademisi terkemuka, dari Akademi Sains dan Teknologi terbaik di negeri ini. Akademisi Chen sangat dihormati, pasti tak bicara sembarangan. Apakah benar tesis Nona Su adalah plagiat? Profesor Chen sendiri yang mengonfirmasi. Dengan kemampuan Suwu, seharusnya mudah menang hadiah. Kenapa dia harus menjiplak? Jangan-jangan dulu. Penghargaan dan pujian yang dia terima juga palsu? Tesis ini sama persis dengan yang diterbitkan dulu di kampus. Waktu itu, dia belum terkenal. Tidak banyak beredar, jadi wajar kalian belum baca. Tapi tesis ini tak bisa sembunyikan dari saya. Profesor Chen, mungkin Anda salah paham. Sejujurnya, Qi adalah idola saya dalam mengejar akademik. Dan tujuan saya dalam penelitian ini, saya memang mempelajari mendalam metodologi algoritma inti Qi. Jadi wajar ada kemiripan di beberapa bagian. Ada apa? Bukannya kakak kelas bilang tak ada yang tahu tesis ini? Oh, begitu rupanya. Terinspirasi idola, tapi mengubah konsep. Itu lumayan umum di akademik. Alasanmu ini sangat mahir memutarbalikkan konsep. Kesamaan inti teknologi dianggap remeh. Cuma disebut terinspirasi idola. Bukankah ini alasan paling umum dalam pelanggaran akademik? Ini bukan kehormatan, tapi plagiat. Dan itu plagiat yang buruk, tanpa inovasi. Seperti ini. Berani menyombongkan diri sebagai jenius? Berdiri di sini terima pujian? Tesis juara Golden Flight Award ternyata plagiat. Ini skandal dunia. Tak sangka Nona Su ternyata seperti ini. Dulu pamer diri jenius. Aku tidak menjiplak. Kalian bohong. Diam. Kenapa cuma aku yang disalahkan? Kalau soal meniru,
atau bahkan menjiplak gaya Qi. Mungkin bukan cuma aku. Kenapa kalian tidak periksa tesisnya dengan teliti? Tesis Lin Shuking tentang optimasi jaringan AOE, logika intinya. Keindahan struktur algoritmanya, bukankah lebih mirip gaya Qi daripada milikku? Bahkan lebih mirip. Coba pikir. Orang yang beberapa bulan lalu masih tak paham matematika tinggi, cuma kerja jadi sekretaris, mana mungkin tiba-tiba bisa nulis tesis tingkat master. Su, apa yang kamu omongkan? Percayalah padaku, hanya dengan begitu, dia akan tahu dirinya bukan siapa-siapa. Baru akan ingat kebaikanmu, baru akan patuh. Kembali ke sisimu. Apa yang kamu katakan, semuanya benar? Tentu, tidak lihatkah perhatian semua orang sudah beralih? Semua orang sudah mulai meragukan tesisnya. Segera, dia akan butuh perlindunganmu. Dan patuh kembali ke sisimu. Nona Su, sebelum menyiram air kotor ke orang lain, bersihkan dulu dirimu sendiri, baru buru-buru menyeret orang lain. Karena kamu bilang dirimu bersih. Berani tidak kamu meminta para ahli berwibawa di sini untuk memeriksa tesismu di tempat? Hebat, logika penyelesaian tesis ini. Di sini, tentang struktur algoritma dasarnya, memang sama persis dengan milik Qi. Sama persis. Semua dengarkan? Ahli bilang, tesisnya sama dengan Qi. Sama persis. Tapi, nama penulisnya, kok Lin Shuking? Bukankah ini plagiat yang paling terang-terangan? Bahkan, mungkin dia mencuri hasil penelitian Qi yang belum dipublikasikan dan mengakuinya sebagai miliknya. Lin Shuking, aku tahu kamu buru-buru ingin membuktikan diri, lepas dari masa lalu. Diri yang memalukan, tapi kamu tidak bisa melakukan pencurian akademik kan? Ini jauh lebih serius dari masalahku. Ini penghinaan terhadap seluruh dunia akademik. Semua dengarkan? Para ahli sendiri yang mengonfirmasi tesisnya. Dari gaya hingga intinya, sama persis dengan gaya Qi yang jenius dalam perhitungan. Sama persis. Ini kebetulan? Nona Su, tolong hati-hati. Tanpa bukti apapun, menuduh orang lain plagiat secara terbuka. Apalagi menuduh seorang jenius sejati. Ini adalah pelecehan terhadap semangat dunia akademik. Tuan Liang, aku tahu kamu sangat menyukainya, tapi sekarang, fakta sudah jelas di depan mata. Perkataan para ahli, mana mungkin salah? Shuking di masa kuliah sudah diakui jenius algoritma. Sistem algoritma inti grup Liang yang masih berjalan efisien hingga kini. Awalnya justru berasal dari desain tugas kuliahnya. Apalagi, makalah ini seharusnya memang karya dia. Tuan Liang, jangan terlalu membelanya. Kata-kata Su memang kasar, tapi ada benarnya juga. Hasil identifikasi ahli sudah ada di sini. Lin Shuking kalau memang salah, menjiplak. Cepatlah mengaku. Aku tidak menjiplak. Lila, kamu mengaku kehadiran untuk ikut campur. Ikut aku kembali ke grup G dengan baik, jadilah sekretariku. Liang Mun kan orang luar. Dia tidak mungkin membantumu seumur hidup. Kakak Yanli benar. Cukup! Semua dugaan dan fitnah kalian berhenti sampai di sini. Karena kalian begitu bersikeras menanyakan, kenapa makalah Lin Shuking bisa sama persis dengan Qi? Jawabannya hanya satu, dialah Lin Shuking, dia sendiri adalah Qi. Apa? Kamu Qi? Ya ampun. Lin Shuking adalah Jenius algoritma misterius Qi? Tuan Liang sama sekali tidak perlu. Di acara penting seperti ini, di depan banyak orang, mengucapkan kebohongan yang mudah dibongkar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Qi? Lin Shuking, seorang wanita yang rela meninggalkan segalanya untukmu, mana mungkin dia? Jenius algoritma Qi yang begitu diagungkan dan dikagumi banyak orang? Ini pasti tidak mungkin. Kamu? Pasti kamu. Untuk membantunya lepas. Untuk menutupi aksi jiplaknya. Jadi kamu mengarang kebohongan konyol ini, ya? Nona Su, sampai sekarang masih terbelenggu dalam fascinasi. Gagasan algoritma terobosan yang kamu banggakan itu hanyalah cerita-cerita Shuking saat kuliah yang tak pernah dipublikasikan. Sekarang membicarakan ini tidak ada gunanya. Dulu aku mengikat masa depanku pada orang lain, mengabaikan diri sendiri. Sibuk dengan grup G. Seandainya aku sadar lebih awal, fokus mendalami algoritma, tidak akan sampai hari ini. Dikenal kembali oleh semua orang dengan cara seperti ini. Tidak mungkin. Jika kamu adalah Qi, bagaimana bisa kamu tidak dikenal orang?
Bagaimana bisa kamu mau tinggal diam di samping Jianli? Menjadi sekretaris kecil yang hanya membawakan teh dan mengurus dokumen. Lin Shuking, katakanlah, trik licin apa yang sebenarnya kamu gunakan? Menipu Yanli, dan sekarang menipu Liang Enyuan lagi. Cukup. Aku bisa buktikan ke semua orang. Lin Shuking, dia adalah Qi. Dia adalah murid terbaikku, dan juga dia adalah bagiku. Selama puluhan tahun bekerja di bidang penelitian ilmiah, satu-satunya anak yang bisa disebut jenius. Bakat dan pencapaiannya tidak perlu dibuktikan kepada siapapun, dan tidak boleh dinodai oleh siapapun. Ya Tuhan, Lin Shuking ternyata adalah murid akademisi Chen. Ternyata adalah Qi, jenius algoritma Qi. Dia ternyata selalu ada di dekat kita. Tidak mungkin. Kalian semua menipu saya, akademisi Chen. Apakah Anda sudah pikun? Apakah Anda dibutakan olehnya? Bagaimana mungkin dia adalah Qi? Nona Su. Anda hanya menipu diri sendiri saja. Shuking selalu adalah selama karir mengajar saya. Murid yang paling membuat saya bangga, tidak ada yang lain. Bakat, pandangan tajam dan pencapaiannya saat itu. Bahkan sampai hari ini. Tidak ada orang yang benar-benar bisa melebihinya. Tapi kemudian, setelah lulus, dia dengan tegas meninggalkan universitas. Benar-benar meninggalkan jalan penelitian ilmiah. Bahkan, memutuskan semua hubungan dengan masa lalu, dan tidak ada kabar berita. Aku sungguh sangat kecewa padamu. Sangat sedih. Dulu aku berpikir bahwa sebuah bintang super yang seharusnya menerangi masa depan Jatuh begitu saja. Guru Chen, maafkan saya. Dulu saya terlalu ngotot, membuat pilihan yang salah. Mengecewakan pembinaan dan harapan Anda. Dia ternyata sehebat itu, ternyata adalah orang yang diburu seluruh industri, jenius itu. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa, dan selama ini berpikir dia hanya wanita biasa yang bergantung pada keluarga Ji. Nona Su, berdasarkan pelanggaran perilaku tidak etis akademik yang telah dikonfirmasi saat ini, gelar juara kompetisi penghargaan Jiling edisi kali ini telah resmi dibatalkan. Sementara itu, setelah rapat panitia penyelenggara memutuskan, akan secara permanen membatalkan kualifikasi Anda untuk mengikuti kompetisi penghargaan Jiling serta kualifikasi akademik dan aktivitas terkait. Dia tidak akan bisa berkarir di dunia akademik lagi setelah ini. Yang paling tabu di dunia akademik adalah plagiarisme dan pemalsuan. Perusahaan atau institut penelitian mana yang berani mempekerjakan seseorang dengan catatan ketidakjujuran akademik yang serius? Inilah yang disebut moral tidak sebanding dengan posisi, pasti akan mendapat bencana. Dulu, media memujinya setinggi langit, sekarang, dia jatuh tersungkur. Shuking. Jianli, apa masih ada yang perlu kita bicarakan di antara kita? Cincinmu sudah kutemukan. Bukankah dulu kau paling menghargainya? Kau selalu memakainya kemanapun pergi. Lihat, masih ada. Aku menemukannya. Pernikahan kita. Jianli, kau salah. Ini sudah bukan cincinku lagi sejak lama. Kau tidak suka desainnya lagi, ya? Tidak apa, kita bisa beli yang baru, ganti dengan berlian yang lebih besar. Bagaimana? Kita. Jianli, kau lupa. Ada surat perceraian yang kau berikan sendiri dengan tanganmu. Tertulis jelas bahwa kita sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Jadi, tolong lepaskan tanganku, dan pergilah cari cahaya bulan MU, Nona Su. Direktur Ji, tolong lepaskan. Shuking. Dulu aku yang salah, itu kesalahanku. Aku hanya dibutakan oleh Su. Beri aku satu kesempatan lagi, kita mulai dari awal lagi, ya? Tidak. Mengapa kau harus begitu kejam padaku? Mengapa kau harus bercerai denganku? Apakah karena dia? Apakah kalian berdua sudah bersama sejak lama? Jianli, omong kosong apa? Perhatikan kata-katamu. Kak Yanli, Lihat. Jianli, kau dan Su memang benar-benar jodoh. Selalu hanya menggunakan pikiran paling kotor untuk menebak orang lain. Kalau kau mau berpikir seperti itu, boleh saja, terserah kau mau percaya apa. Bagaimanapun juga. Kau dan Su, bukankah begitu memperlakukanku? 3 tahun penuh telah berlalu. Tak peduli hujan atau badai. Selalu dia yang mengelilingiku. Ini pertama kalinya. Aku melihatnya dengan jelas, begitu tegas. Ternyata begini rupanya, saat dia memutuskan meninggalkanku. Sangat teguh, tak terjangkau. Tidak mungkin, aku tak percaya. 3 tahun perasaan kita, begitu banyak siang dan malam. Aku tak percaya kau melupakannya begitu saja. Pasti lagi marah padaku, tunggu amarahmu reda. Kau pasti kembali, kan? Nona Su, tolong jelaskan secara langsung tentang tesis juara Anda, yang diduga melakukan kecurangan akademik. Anda telah menipu banyak penggemar dan rekan sejawat. Bukankah seharusnya memberi penjelasan dan permintaan maaf yang masuk akal? Meski perbuatannya hari ini memalukan, Menjiplak dan memalsukan.
Bahkan berusaha memfitnah Shuking. Tapi dulu dia menyelamatkanku. Hingga mendapat penyakit jantung lama. Aku tak bisa membiarkannya pingsan di sini. Tak ada yang peduli. Direktur Ji, tunggu sebentar, saya dokter kepala rumah sakit kota. Juga tenaga medis undangan khusus penyelenggara acara ini. Jika tak keberatan, saya bisa periksa Nona Su. Untuk diagnosis awal, silakan Dokter Liu. Dia punya penyakit jantung lama, tadi. Karena emosi terlalu tinggi tiba-tiba pingsan. Denyut nadi stabil kuat, irama teratur, aneh Direktur Ji. Dari denyut nadi, jantung Nona Su sangat sehat. Tak ada masalah penyakit lama seperti katamu. Dia bilang langsung padaku. Saat menyelamatkanku jatuh ke air, paru-paru dan jantungnya cedera. Selama ini selalu istirahat, keahlian dan penilaian medisku. Tak mungkin salah, saya jamin dengan reputasi. 20 tahun praktik kedokteran saya. Fungsi jantung Nona Su sepenuhnya normal. Kak Yanli, mungkin aku terlalu lemah. Penyakit lamamu, bukankah katanya karena menyelamatkanku? Aku ingat jelas, saat pingsan dulu. Jelas melihat seseorang melompat menyelamatkanku, saat sadar. Orang rumah sakit juga bilang, gadis penyelamatku ada di kamar sebelah beristirahat. Silakan lewat sini. Gadis yang menyelamatkanmu sedang beristirahat di kamar ini. Dia sangat hebat, bertahan sampai ambulans datang baru pingsan. Baik, terima kasih. Halo, urus keluar rumah sakit. Kamu sendiri baru saja tenggelam, paru-paru masih ada genangan air. Belum pulih sepenuhnya, yakin mau sekarang? Memaksa keluar dari rumah sakit? Hang. Kalau bukan kamu yang selamatkan aku, lalu siapa? Katakan, siapa yang waktu itu menyelamatkanku? Tentu saja aku. Kenapa kamu nggak percaya? Siapa lagi selain aku? Shuking kan? Yang terjun ke air selamatkan aku. Lin Shuking, iya kan? Waktu aku bangun, saat urus administrasi di rumah sakit. Aku lihat dia sedang keluar dari rumah sakit. Kamu salah ingat, Yanli. Waktu itu kondisimu terlalu lemah. Berhalusinasi. Kamu nggak bisa karena kejadian hari ini. Langsung menuduhku. Tempat itu begitu sepi. Selain dia yang selalu memperhatikanku. Siapa lagi yang bisa langsung menemukan? Kenapa aku bisa lupa kejadian ini begitu lama? Aku benar-benar brengsek. Shuking, waktu SMA terjatuh ke air. Yang tanpa ragu langsung terjun selamatkan aku. Itu kamu kan? Nona, anak laki-laki yang kamu selamatkan tadi, sekarang sudah sadar. Kondisinya juga stabil. Kamu nyaris mati menariknya ke darat. Hampir ikut tenggelam sendiri. Kamu jenguk dia yuk. Nggak usah. Asal tahu dia baik-baik saja, aku sudah lega. Dia nggak suka dikejar-kejar, direpotin orang. Aku nggak mau ganggu dia. Iya. Aku. Benar-benar kamu. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau kasih tahu aku? Biarkan aku tahu. Hanya karena aku kira. Su yang selamatkan aku, bertahun-tahun ini aku terus-terusan menolerirnya, terus merasa berhutang budi padanya. Kalau dari dulu aku tahu begini, kita juga nggak akan. Jadi seperti sekarang. Dengar penjelasanku, dia bohong padamu. Oh begitu rupanya. Karena ini ternyata. Kamu baru perlakukan Su istimewa, selalu lindungi dia. Jianli, kamu sampai salah orang. Yang nyawain kamu. Lucu banget. Lin Shuking, kamu ngomong apa sih? Yang selamatkan Yanli tentu saja aku. Jangan lupa, dulu, Yanli demi aku, langsung masukkan kamu ke penjara. Di hatinya, kamu selamanya seorang kriminal. Apa? Si jenius Ki masuk penjara? Hadirin sekalian, pasti sedikit banyak pernah dengar, dulu Grup G. Kasus yang menggemparkan industri itu. Staf internal Grup G melakukan operasi ilegal. Menyebabkan beberapa klien penting menderita kerugian serius. Hampir menimbulkan risiko sistemik pada proyek itu. Dan dia adalah penanggung jawab langsung yang ditetapkan pengadilan saat itu. Dialah gadis jenius yang kalian puja-puji tadi. Lin Shuking, di penjara 3 tahun. Baru saja bebas. Seseorang dengan noda sejarah. Seperti itu, Liang berani memberi tanggung jawab besar. Aku ingat. Kasus itu. Waktu itu heboh sekali. Tak disangka itu dia. Nona Lin,
apakah yang dikatakan Nona Su itu benar? Apakah Anda benar-benar pernah dipenjara? Tapi, kalau Ki, jenius seperti itu, bagaimana bisa melakukan kesalahan operasi yang begitu rendah, bahkan bisa dibilang konyol? Lin Shuking, katakan sendiri, pernahkah Anda masuk penjara? Beranikah Anda menyangkal dengan lantang di depan semua senior industri? Dan media? Nona Lin, tolong jawab langsung, apakah Anda benar-benar dipenjara 3 tahun? Karena kejahatan ekonomi? Anda kembali dengan sorotan, tampil sebagai Ki. Apakah untuk menutupi catatan kriminal Anda yang memalukan? Membersihkan nama Anda sendiri? Direktur Liang, apakah grup Liang sudah tahu sejak awal? Dan sengaja menyembunyikan serta melindungi seseorang yang memiliki catatan kriminal? Untuk menduduki posisi teknis inti? Sebenarnya, Bukan dia. Dulu. Yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu, yang seharusnya dipenjara. Bukan Lin Shuking. Tapi Su, Yan Li, apa yang kau bicarakan? Kau tidak boleh bilang. 3 tahun lalu. kerentanan sistem inti grup G sama sekali bukan karena operasi Lin Shuking. Yang salah. Tapi karena Su tergesa-gesa ingin tampil, mengoperasi secara ilegal, melewati protokol keamanan. Sehingga menyebabkan hilangnya informasi banyak klien. Dan menimbulkan kerugian harta yang besar. Setelah kejadian itu, dia bilang tidak ingin hidupnya hancur karenanya. Aku sesaat linglung. Aku lemah hati, membantunya membuat kesaksian palsu, mendorong semua tanggung jawab kepada Lin Shuking yang saat itu sama sekali tidak waspada. Membuatnya menanggung penderitaan 3 tahun yang seharusnya bukan miliknya. Tidak, Yan Li, kau bilang. Kamu akan melindungiku seumur hidup, kamu tidak boleh mengatakannya. Aku sudah melindungimu selama 3 tahun. Tapi karena itu, aku sudah mengecewakan dan menyakiti Shuking selama 3 tahun. Aku tidak mau lagi. Dan aku tidak bisa terus-terusan melakukan kesalahan. Aku akan melaporkan ke polisi, dan semua bukti akan aku umumkan. Aku juga bersedia untuk kesaksian palsu yang kulakukan dulu. Menanggung semua konsekuensi hukum. Astaga, ternyata kamu yang jadi kambing hitam. Tidak boleh, Yan Li. Kamu bilang akan melindungiku selamanya. Kamu tidak boleh begini. Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku? Orang yang kuperjuangkan mati-matian untuk melindungi. Ternyata selama ini membohongiku dengan kebohongan besar. Membuatku menyakiti orang yang seharusnya paling dilindungi dan disayangi. Su, komedi yang kita mainkan bersama ini sudah saatnya berakhir. Ji Yan Li, Su, kami menerima laporan. Kalian berdua diduga terlibat dalam kasus ekonomi grup G 3 tahun lalu. Meliputi pemberian kesaksian palsu, fitnah, dan menyembunyikan penjahat. Perbuatan yang serius. Segera ikuti kami ke kantor untuk menjalani pemeriksaan. Tidak, jangan tangkap aku. Yan Li, tolong aku. Tolong aku. Selain itu, Su, Anda diduga terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Nyonya Lin Shuking. Serangan dengan pisau yang dialaminya beberapa waktu lalu adalah hasil perintahmu dari belakang layar, menyewa pembunuh. Percobaan pembunuhan itu ternyata kamu yang atur? Kamu gila sekali. Tidak, aku jelas-jelas tidak meninggalkan bukti apapun. Bagaimana bisa ketahuan? Su, kejahatan yang kamu lakukan pasti akan kembali padamu. Tidak. Lin Shuking, itu salahmu sendiri. Kalau bukan karena kamu, Kak Yan Li sudah lama menikah denganku. Kalau bukan karena kamu, bagaimana bisa begini? Kalau saat itu kamu mati, semuanya akan kembali normal. Kak Yan Li akan terus mencintaiku. Cukup. Su, sudah kubilang, aku tidak pernah mencintaimu. Kamu selalu menipuku dengan alasan menyelamatkanku. Perasaan kita, dari awal sampai akhir, hanya lelucon belaka. Kamu bohong. Kamu menipuku. Yang lebih lucunya, Shuking seharusnya adalah orang yang bucin. Terjaga dengan baik, tapi malah kena imbasnya lama banget gara-gara aku. Aku bakal kerja sama sepenuhnya sama polisi, semua bukti yang ada. Nanti pengacaraku bakal serahkan satu persatu ke polisi. Lin Shuking, kamu yang bikin aku jadi begini, aku gak bakal lepasin kamu. Shuking, Maaf, aku tahu. permintaan maaf ini datangnya telat banget, terlalu ringan. Sama sekali gak bisa ngegantiin penderitaan kamu selama 3 tahun ini. Bahkan sepersejuta pun gak. Jian Li, mulai sekarang, kita masing-masing jalan sendiri. Istirahat dulu, nih, baru masak, mocha favorit kamu. Proyek KOE. 2 bulan lebih cepat dari yang diharapkan. Dewan Direksi lihat laporan tengah tahun, puji-pujian terus. Shuking. Kamu selalu bisa kasih kejutan. Sekali, 2 kali. Kamu yang kasih aku kepercayaan penuh, sama dukungan tanpa syarat. Dan panggung ini, yang bikin aku bebas berkarya. Di sini, baru aku merasa benar-benar hidup. Setiap napas yang aku ambil, setiap hal yang aku lakukan. Semuanya penuh arti dan nilai.
Kesempatan emang udah dikasih, tapi yang bisa manfaati lebih baik dari siapapun. Itu berkat usaha kamu sendiri. Shuking. Aku selalu percaya, kamu pasti bisa. Selalu lebih kuat dari yang kamu bayangin. Kak MUN. Kamu masih ingat malam itu, cincin yang kamu kasih ke aku? Shuking. Beberapa hari ini, aku udah mikir jernih banyak hal. Aku bakal lupain masa lalu. Dan udah jelas lihat masa depan. Akhirnya aku benar-benar ngerti. Sebenarnya apa yang aku pengen. Kamu yang kasih aku kekuatan dan keberanian buat mulai lagi. Dan bikin aku benar-benar ngerti, cinta, seharusnya gak. Dan gak bakal lagi jadi. Seluruh arti hidup aku. Kak MUN. Aku dapat surat penerimaan. Dari Parsons, Universitas Top. Bulan depan. Aku bakal ke New York. Harus pergi? Di antara kita, emang gak ada kemungkinan sama sekali? Kak MUN. Kamu salah satu orang terpenting buat aku, tapi ada jalan. Yang akhirnya harus aku tempuh sendiri. Aku gak mau jadi bawahan siapapun. Meskipun bawahan yang terang dan indah. Aku mau ke dunia yang lebih luas, jadi diri yang benar-benar mandiri. Bebas. Lin Shuking. Baik. Terbanglah, aku akan menungguimu di sini selamanya. Berapa lama pun. Keluarga Liang selalu menyimpan tempat untukmu. Aku percaya, kamu pasti bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hati. Lin Shuking. Terima kasih. Kakak MUN. Cinta bukanlah tujuan akhir. Mimpi itulah tujuan akhirnya. Sekarang, akhirnya aku mengerti bahwa masa depan harus kupegang erat di tanganku sendiri. Aku tidak akan berhenti untuk siapapun, tidak akan tersesat untuk siapapun. Aku Ki, aku Lin Shuking. Duniaku baru saja dimulai.